dengan saya Naomi Gunawan Pangistika, calon guru unggulan angkatan 9 dari SD Negeri Tani 1 Kabupaten Demak. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Rini. Bu Rini adalah guru kelas 4 di SD Negeri Tani 1. Selamat siang Bu Rini. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, baik, sehat. Nah, dengan Bu SD sehat? Alhamdulillah sehat. Bu, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran Bu di kelas, atau saya akan melakukan supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Untuk percakapan pra-observasi ini kita lakukan untuk persiapan awal dulu supaya nanti ketika melakukan observasi kelas guru ini sudah bisa mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan, sehingga nanti guru ini ketika berada di dalam kelas memberikan pembelajaran yang terbaik untuk guru. Ya Bu ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada guru ini. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru ini nanti di dalam kelas. Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti yang pertama, dengan upaya guru dalam motivasi siswa dapat meyakini bahwa mempelajari bagian tubuh sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tujuan yang kedua, dengan pembelajaran aktif dan menyenangkan, siswa dapat menyebutkan bagian tubuh Tuhan bermanfaat. Tujuan yang ketiga, dengan membangkitkan segala daya upaya dan kesungguhan siswa sehingga dapat menghafal bagian tubuh Tuhan bermanfaat. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yaitu yang akan Ibu laksanakan nanti. Lalu aspek apa saja Bu yang ingin Bu ini kembangkan dari pembelajaran nanti? Insya Allah nanti saya akan menerangkan 3 aspek dalam pembelajaran saya. Pertama, saya akan menerangkan aspek afektif ya. Di saat saya akan mengambil saat anak melaksanakan kerja kelompok. Terus untuk yang kedua, aspek yang saya ambil itu aspek psikomotoris di saat mengurutkan bagian tubuh Tuhan dengan tepat. Dan yang ketiga, aspek kognitif. Di situ siswa menyebutkan bagian tubuh dan tubuh tumbuhan dan fungsinya. Dari yang guru ini sampaikan tadi itu materinya mengenai bagian tubuhan itu. Jadi ada 3 aspeknya, afektif, kognitif, dan psikomotor. Oke. Berarti yang Ibu ingin kembangkan itu holistik, itu menyeluruh semuanya ini dikembangkan. Oke, lalu saya juga ingin tahu nih Bu mengenai rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti, baik itu metode maupun model yang akan Ibu lakukan. Untuk metode pembelajaran di sini saya akan mengambil metode pembelajaran diskusi kelompok dan penugasan. Terus kemudian untuk model pembelajarannya saya akan mengambil problem based learning dan medianya saya akan gunakan potongan-potongan bagian tubuh tumbuhan dan saya akan memanfaatkan LCD. Saya akan menggunakan LCD. Jadi tadi metodenya diskusi ya Bu, dan juga penugasan. Kemudian modelnya itu problem based learning. Jadi nanti mungkin anak-anak diberikan masalah, kemudian menyelesaikan sendiri. Untuk medianya juga tadi menurut saya sudah menarik, cukup bagus. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Insya Allah besok dari Rabu ya, jam pertama. Oke, nanti saya hari Rabu akan jam pertama dan jam kedua saya akan datang ke kelas sendiri untuk melaksanakan kegiatan observasi ya Bu ya.
Dimana nanti saya di sana akan melihat guru ini mengevaluasi ketika mengajar dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi saat proses pembelajaran tersebut. Nanti setelah saya melakukan observasi terhadap pembelajaran yang guru ini lakukan di kelas, kita juga akan mengadakan percakapan lagi, Bu. Percakapan sebagai kegiatan pasca observasi yang nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktik yang biasa mendampingi saya. Gitu ya, Bu ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa Ibu pendapat yang Ibu ini dapatkan dari percakapan kita? Dari percakapan yang saya dapat hari ini, saya mendapatkan gambaran ya. Jadi besok saya harus mempersiapkan apa saja atau hal-hal apa saja yang saya butuhkan untuk besok, untuk praktek besok saya mengajar. Semoga lancar ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk percakapan observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi ya Bu ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan untuk memulai doa. Ada Kita berdoa mulai.
Menyimpan cadangan dan membungkus melindungi biji ya. Agar apa? Iya, agar nanti bijinya atau buahnya tidak dimakan oleh binatang. Buat contohnya apa? Kelelawar. Terus bagian yang selanjutnya apa lagi?
kelas 9 dari SD Negeri Tangki 1 Kecamatan Buton, Kabupaten Jakarta. Saat ini saya bersama Bu ini selaku wali kelas 4 dan juga pengajar praktik Bu Hajar Siti Masnurah. Bagaimana kabarnya Bu? Ini bagaimana kabarnya? Ini hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Dimana sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi dan juga observasi pembelajaran di dalam kelas. Nah, bagaimana perasaan ini setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Perasaan saya cukup senang karena saat ini pembelajaran dapat berjalan dan lancar sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Bu ini bisa tidak ceritakan kembali tujuan pembelajaran dan juga area pengembangan yang sudah dilaksanakan kemarin? Tujuan pembelajaran siswa diharapkan dapat menyebutkan dan membawakan bagian-bagian pembelajaran yang tepat dengan menggunakan area pengembangan ke pencapaian hasil belajar, tentunya dengan pengelolaan kelas yang baik sehingga siswa mampu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran dengan baik. Kemudian dari area pengembangan tersebut apakah sudah terlaksana dengan baik atau masih perlu ada yang harus ditingkatkan? Kalau menurut saya masih belum optimal karena masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dan dalam melaksanakan beberapa kegiatan tersebut. Lalu jika begini harus memilih dari 1 sampai 10 pembelajaran yang sudah begini lakukan itu berada di posisi berapa? Untuk pembelajaran kemarin menurut saya berada di posisi 4 karena hasil belajar siswa cukup baik, bisa memahami materi yang Kira-kira menurut Bu ini masih ada yang perlu ditingkatkan tidak dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Pasti ada ya Bu. Yang pertama untuk diri saya sendiri dalam pengelolaan kelas karena masih ada siswa yang tidak kondusif sehingga berdampak pada keberhasilan belajar siswa. Kemudian berkaitan dengan keaktifan siswa karena dalam proses diskusi baik klasikal maupun kelompok masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat aktif. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan Bu ini tadi yang perlu ditingkatkan adalah mengenai cara mengelola kelas ya, sehingga nantinya dapat meningkatkan keberhasilan belajar yang lebih baik lagi dan juga keaktifan siswa. Saya rasa keaktifan siswa itu juga merupakan dampak atau pengaruh dari pengelolaan kelas yang dilakukan oleh Bu ini tersebut. Nah, dari beberapa hal yang perlu ditingkatkan tadi Bu, ada tidak strategi yang akan Bu ini lakukan selanjutnya? Kalau menurut saya untuk kelas itu saya harus mendampingi setiap kegiatan dalam kelompok, kemudian juga menerapkan budaya positif yang diakui siswa sehingga siswa akan lebih kondusif dan lalu untuk keaktifan siswa mungkin saya bisa lebih variatif lagi dalam menggunakan metode dan metode pengajaran tentunya yang berbasis permainan. Pasti siswa akan lebih antusias dan bersemangat sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa. Strategi yang cukup bagus Bu. Lalu bagaimana komitmen Ibu dalam melakukan strategi tersebut? Yang akan saya lakukan merencanakan kegiatan pembelajaran dengan lebih matang lagi dan menentukan metode dan model pembelajaran yang menarik tentunya sesuai dengan minat belajar siswa di setiap pembelajaran serta cara berpartisipasi. Baik, strategi yang dilakukan Bu ini sudah cukup bagus menurut saya. Saya rasa cukup ya Bu. Kalau menurut saya pembelajaran Bu itu sudah cukup baik dengan persiapan yang cukup matang juga. Namun betul memang perlu ditingkatkan lagi mengenai cara pengelolaan kelas supaya pembelajaran bisa lebih utuh dan proaktif. Semoga pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik ya Bu ya. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai dimulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajar Siti Masnurah dan juga kepada Bu ini. Saya akhiri